Shalom adik-adik. Ya, jumpa lagi kita untuk kebaktian sekolah minggu. Kita akan menyapa adik kita Kesia. Shalom. Ya, kita juga ada Kak Hendy. Shalom. Kak Christopher. Kak Jason. Shalom. Ya, kita sudah menyapa kakak-kakak kita, adik kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Buat kesempatan ini kami boleh kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau memberkati keluarganya. Dan juga Tuhan Engkau akan menyertai kami semua. Dan kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah disertai Tuhan dari pagi sampai malam. Dan kita sudah merasakan ada sukacita dalam diri kita. Mari kita akan nyanyi lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Ya, kita akan nyanyi lagi Mudagi-dagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada,
Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sebab Engkaulah Yesusku. Sebab Engkaulah Yesusku. Ya, haleluya. Kita senantiasa bersuka dalam Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku selamat di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Haleluya. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang mereka boleh mendengarkan dengan baik dan sesama. Biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah atas adik-adik kami yang ada di rumah dan kami semua.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Ada Papa Mama. Pagi Papa Mama, terima kasih ya sudah menyiapkan dan juga menemani anak-anaknya untuk beribadah sekolah minggu. Apa kabar kalian semuanya? Tante harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kita semua sudah memuji Tuhan, tadi saatnya kita belajar firman Tuhan ya. Kita mau buka Alkitabnya, sudah disiapkan ya tentunya Alkitabnya. Yuk, sekarang buka Alkitab kalian di Injil Markus ya. Injil Markus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25 sampai 34 ya. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Stop sampai di sini dulu ya. Di sini diceritakan ada seorang perempuan ya. Ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun. Sakit apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, sakit pendarahan. Nah, sebelum lanjut untuk menceritakan kisah ini, Tante Lydia mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Adik-adik
pernah ndak pas bantu mama memasak dalam memotong sayuran atau mengupas bawang merah atau mengupas kentang atau memotong wortel? Ini untuk kakak-kakak yang besar ya, perempuan yang terutama. Pernah membantu memasak mama? Nah, kalau ada yang pernah membantu dan juga pernah nggak sengaja kena pisau tangannya keiris pisau gitu saat memotong sayuran. Nah, itu pasti kan terluka ya, sampai berdarah ya, sampai keluar darahnya. Terus juga mungkin adik-adik saat dulu pernah belajar bersepeda, waktu belajar naik sepeda, adik-adik pernah terjatuh kan? Pasti pernah ya. Tante aja dulu pas belum bisa naik sepeda, belum bisa bersepedaan, tante juga pernah belajar itu juga terjatuh dan sampai luka kaki tante, sampai berdarah. Mungkin adik-adik juga pernah mengalami. Nah, itu mungkin ada tangannya, ada kakinya yang terluka juga sampai keluar darah-darah, sampai berdarah-darah maksudnya ya. Nah, pada saat kalian membantu mama memasak, memotong sayuran, keiris pisau tangannya juga terluka, keluar darah, atau belajar bersepeda terjatuh juga terluka, keluar darah sampean. Nah, waktu itu apa yang kalian rasakan? Pasti semuanya merasakan sakit ya. Aduh gitu ya. Terus apalagi sampai melihat darah keluar ya, takut ya. Aduh, darahnya kok banyak sekali gitu. Terus kalian mesti memanggil mama atau memanggil papa. Papa, mama, tolong. Kakiku berdarah atau tanganku berdarah, sakit gitu ya. Minta obat. Nah, setelah diobati, mungkin selama 1 jam kemudian atau beberapa jam kemudian itu darahnya udah nggak keluar lagi atau lukanya udah mengering ya. Dikasih obat lah, betadin atau apapun itu untuk apa itu supaya lukanya itu tidak parah atau untuk darahnya supaya nggak keluar lagi ya, supaya mampet gitu ya. Nah itu bisa 1 jam kemudian darahnya udah nggak keluar lagi, terus lukanya mungkin udah kering kalau 1 hari kemudian atau 2 hari atau seminggu atau bahkan 1 bulan, tapi jangan sampai ya adik-adik ya. Nah ini dalam Alkitab di sini diceritakan ada seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun adik-adik ya. Kita aja yang merasakan sakit mungkin seminggu ataupun 1 bulan, tapi jangan sampai ya sampai sakit berbulan-bulan ya. Itu aja kita udah merasakan apa ya, badan kita udah lemes apa gitu, merasakan tidak enak ya. Lah sedangkan ini 12 tahun loh adik-adik, 12 tahun. Nah, 1 tahun aja ada berapa bulan? Nah, ya toh? 1 tahun ada 12 bulan. 12 dikalikan 12 tahun. Nah, bayangkan berapa hari ya. Dan perempuan ini sudah berusaha untuk mengobati penyakitnya adik-adik. Kayak adik-adik itu tadi terluka saat jatuh atau sedang membantu mama ngiris sayuran, terluka keluar darah, berusaha untuk manggil mama papa dan mama papa juga berusaha untuk mencarikan obat supaya sembuh ya kan. Nah ini juga perempuan ini juga berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya supaya tidak sakit lagi. Sudah berusaha ke tabib 1 di sini di ayatnya yang ke 26 ini ya. Ia telah berulang-ulang kali mengobati penyakitnya, berbagai tabib ya, berbagai tabib, bahkan dikatakan sampai perempuan ini uangnya sampai habis untuk biaya pengobatan supaya sakitnya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Penyakitnya ini nggak sembuh adik-adik. Penyakitnya ini nggak sembuh, tapi malah parah. Nah, di sini dikatakan
Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ya. Sudah uangnya habis untuk berobat, tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh, tapi malah parah, ya kan. Nah, suatu hari perempuan ini mendengar, adik-adik, mendengar tentang Tuhan Yesus mau lewat di situ. Nah, di sini. Di ayatnya yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menyambar jubahnya. Nah, di sini nih, perempuan ini sudah mendengar Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan lewat di daerahnya situ. Nah, perempuan ini berusaha untuk mencari Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan yang paling mengagumkan, perempuan ini beriman, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Perempuan ini yakin, perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mampu untuk menolongnya, untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, di ayatnya ini kita mau baca di ayatnya yang ke-28 ya, bersama ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, di ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya, Tuhan Yesus ya, Maha Kuasa ya. Dia yang sanggup dan berkuasa untuk menolong kita, menyembuhkan penyakit kita, untuk menolong setiap permasalahan kita, apapun itu dalam kehidupan kita ya. Kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa ya. Nah, perempuan ini juga sangat yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Dan dia juga membuktikan dengan dia berusaha untuk mencari Tuhan, dan dia tidak meminta langsung kepada Tuhan, dia hanya beriman aja kepada Tuhan. Yakinlah, terus pokoknya nanti aku lah sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Jubah itu kayak baju ya adik-adik ya. Kalau dulu, zaman dulu jubah itu yang panjang itu. Ketika perempuan tadi itu menjamah jubahnya Tuhan Yesus, menyentuh bajunya Tuhan Yesus, seketika itu juga Tuhan Yesus merasakan ada tenaga yang besar ya, ada tenaga yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengetahui dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, dan bertanya kepada orang-orang sekitar itu semuanya ya. Dan murid-muridnya juga menjawab, Guru, ada banyak orang di sini yang mengelilingi kita. Kita juga tidak tahu siapa yang menjamah jubah guru. Nah, terus di sini dikatakan di ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Waktu Tuhan Yesus berkata demikian, perempuan ini merasa takut adik-adik, merasa takut dan gemetar ya. Wah, Tuhan Yesus kok tahu ya aku menjamah jubahnya. Lalu perempuan ini tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan mengakui bahwa dialah yang sudah menyentuh jubahnya dan menceritakan penyakitnya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini di ayatnya 34 ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Waktu Tuhan Yesus bertanya dan perempuan ini mengaku dengan tulus menceritakan bahwa dia yang menyentuh jubahnya, Tuhan Yesus tidak marah adik-adik. Malah sebaliknya. Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Artinya menyelamatkanmu itu, imanmu telah menyembuhkan itu loh. Menyelamatkan, dia sudah disembuh gitu loh. Telah menyelamatkanmu, telah menyembuhkanmu. Kan waktu itu dia sedang sakit dan penyakitnya sembuh ya kan. Dan dia beriman kepada Tuhan bahwa asal ku sentuh saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, maka Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, adik-adik,
perempuan ini mempunyai iman yang sangat teguh di dalam Tuhan ya, sangat kuat di dalam Tuhan. Walaupun dia mengetahui tubuhnya lemah ya, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolongnya dan Tuhan akan menyembuhkannya. Kalian kemarin kan sudah PTS ya, penilaian tengah semester. Itu kan kalian juga yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kalian. Roh Kudus juga akan memberikan daya ingat yang kuat untuk setiap apa yang sudah kalian pelajari. Dan tentunya kalian juga berdoa kepada Tuhan dan berusaha untuk belajar ya. Bukan berdoa aja tapi nggak belajar ya. Itu namanya sulapan nanti. Tapi kalian juga harus selain berdoa juga belajar. Dan belajarnya jangan sistem SKS adik-adik ya. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Nah, waktu kalian mau PTS itu kan seminggu sebelumnya pasti sudah dikasih tahu, sudah ada pemberitahuan kan dari sekolah bahwa minggu depan atau pada hari apa, tanggal berapa itu akan ada PTS. Nah, saat itu juga kalian harus belajar jauh-jauh hari menyicil. Nggak dikebut semalam. Besok ulangan, malamnya langsung belajar. Nah, itu bukan cara yang benar ya adik-adik ya, bukan cara yang tepat. Adik-adik harus belajar jauh-jauh hari ya. Dan bukan hanya belajar aja, kita juga harus berdoa kepada Tuhan ya. Mohon pertolongan Tuhan, juga memberikan Tuhan memberikan kita daya ingat yang kuat untuk setiap apa yang sudah kita pelajari ya. Dan sehingga kita bisa mengisi soal-soal PTS dengan benar, dengan teliti, tanpa satu pun yang terlewati ya. Dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan tentunya ya. Dan yakin dan percaya saat kita berdoa, memohon kepada Tuhan, dan kita juga berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kita dapat nilai yang memuaskan ya. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pagi ini? Dari cerita ini kita bisa mempelajari kalau kita harus memiliki iman seperti perempuan ini ya adik-adik ya. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mampu untuk menolong setiap kita, untuk menolong adik-adik semua, untuk menolong orang tua kita, apapun persoalan dan apapun pergumulan yang dihadapi, Tuhan Yesus pasti menolong. Ya, pasti menolong kita semua. Ya. Yang penting kita beriman kepada Tuhan, kita yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menolong kita semua. Oke, dan kita juga harus berusaha setelah ditolong sama Tuhan, setelah kita mendapatkan pertolongan, kita juga berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat apa yang benar di mata Tuhan. Juga hal-hal kecil apapun, ya, hal-hal kecil apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti melihat, dan Tuhan juga pasti akan membalas kepada kita semua. Ya, sekecil apapun itu Tuhan akan membalas kita semua ya. Kita bersikap baik kepada orang tua, kita bersikap hormat, patuh, dan juga menghargai orang tua, juga bersikap baik kepada guru-guru sekolah minggu, juga guru-guru yang ada di sekolah, adik-adik semuanya, juga bersikap baik kepada semua teman-teman, dan pokoknya semua hal-hal yang baik yang kita lakukan semua akan mendapatkan balasan dari Tuhan ya. Oke, firman Tuhan pagi ini sampai di sini. Sekarang tutup Alkitab adik-adik semuanya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini.
Ya, ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu pagi ini mengajarkan kami untuk kami memiliki iman yang kuat di dalam-Mu, iman juga yang besar kepadamu, yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup dan mampu untuk menolong kami, menolong orang tua kami, juga memulihkan kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami juga berusaha terus untuk berbuat baik kepada siapapun di sekitar kami. Tuhan, kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kehidupan kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami, memberkati juga guru sekolah kami, memberkati orang tua kami, juga memberkati kakak-kakak pemain musik yang pagi ini sudah melayani kami dalam pujian dan penyembahan. Memberkati mereka semua Tuhan dalam kesehatan, diberikan juga kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih banyak ya Bapa. Sepanjang hidup kami biarlah dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian semua. Amin. Dadah.